Haleluya. Shalom, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini. Kita kembali akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak setiap kita untuk ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan Keluaran pasal 16, ditutup dengan apa yang Tuhan pesankan untuk mengambil mana diisi dalam gomer, ya kan, diisi dalam tempat untuk selalu diingat oleh bangsa Israel. Dan apa pesan yang kita dapati? Tuhan mau kita nggak boleh khawatir akan hari esok. Melalui mana yang disimpan, Tuhan mau mengingatkan setiap kita bahwa setiap hari akan turun mujizat, turun kasih karunia Tuhan. Betul, 2023 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi izinkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita dan mengingatkan kita, selama Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, maka segala perkara dapat kita tanggung di sepanjang tahun 2023. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, 2023 bersama Yesus saya bisa lewati. Amin. 2023 bersama Yesus kita bisa melewatinya. Justru di sepanjang tahun 2023 kita akan lihat pertolongan Tuhan, kita akan lihat kasih karunia Tuhan, kita akan lihat anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kuncinya satu, jangan khawatir. Stop khawatir, stop takut, stop cemas. Karena kadang apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Tapi firman Tuhan pasti digenapi, firman Tuhan pasti terjadi. Berarti yang mana yang mau kita percaya? Tentu kebenaran firman Tuhan yang kita pegang, bukan perasaan-perasaan kita. Oh, jangan-jangan nanti terjadi seperti ini. Oh, jangan-jangan nanti terjadi seperti ini. Buang setiap ketakutan, kekhawatiran kita. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, buat setiap saudara yang ketinggalan kemarin pembahasan Keluaran pasal 16, saudara bisa lihat kembali di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan apa yang saya bagikan dalam doa pagi ini, saya bagikan kembali di dalam YouTube channel saya, sehingga setiap kita bisa sama-sama terus belajar, sama-sama terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Keluaran pasal 17, hari ini kita sudah masuk di dalamnya. Keluaran pasal 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi bangsa Israel dari satu tempat ke tempat yang lain hidup dalam tuntunan. Ini dulu kita mesti pahami. Setiap kali bangsa Israel akan berjalan, setiap kali Tuhan, maksud saya, akan berjalan melalui tiang awan dan tiang apinya, maka bangsa Israel mengumpulkan tendanya, mengangkat tendanya dan mengikuti Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan membawa dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Tuhan yang memimpin mereka, ya, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah bangsa itu, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi perhatikan, di sana di Rafidim tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Terkadang dalam kita mengikut Tuhan, gak semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Terkadang dalam mengikut Tuhan tidak selamanya apa yang kita inginkan itu terjadi. Bahkan terkadang kita susah. Terkadang kita mengalami pergumulan, tekanan hidup. Itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel tatkala mereka dipimpin oleh Tuhan, saudaraku. Tuhan memimpin mereka dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Tuhan memimpin mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saat ini Tuhan memimpin mereka ke Rafidim, di mana tidak ada air yang dapat diminum. Sama seperti terjadi di Marah,
di mana ketika mereka bangsa Israel tiba di Marah, maka tidak ada air yang bisa diminum. Ada mata air, tapi mata airnya pahit, nggak bisa diminum. Terkadang dalam hidup kita juga mengalami kesusahan. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan Tuhan membentuk karakter kita. Izinkan Tuhan mendidik kita dan mendewasakan kita melalui setiap pergumulan demi pergumulan hidup. Izinkan Tuhan melatih kesabaran kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terkadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang sukar. Terkadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang sulit, but it's okay. Selama Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, kita cukup. Amin. Sekalipun penderitaan, sekalipun pergumulan itu datang menimpa hidup kita, it's okay. Selama Tuhan ada di dalam perahu yang sama dengan perahu saya tenang. Itu yang harus kita pegang. Jadi bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan ke Refidim. Di Refidim mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tidak ada air. Apa yang terjadi di ayat yang kedua? Di ayat yang kedua firman Tuhan katakan, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kasihan juga Musa. Iya kan? Dia yang menjadi akhirnya disalahkan dengan keadaan seperti itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Maka apa yang terjadi? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan kah? Saudara, perkataan yang sama yang dikeluhkan bangsa Israel ketika mereka ada di Marah. Setiap kali mereka diperhadapkan dengan masalah, setiap kali mereka diperhadapkan dengan satu keadaan, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa minum, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai mengeluh, mereka mulai menyalahkan Musa. Mereka lupa bahwa mereka hidup dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang memelihara mereka secara langsung. Itu sebabnya kenapa mana dipesankan Tuhan untuk disimpan. Oke, kata mereka, mungkin mana cukup, mungkin makan cukup, tapi air untuk kami minum tidak ada. Apa yang terjadi di Marah mereka lupakan. Bagaimana ketika mereka berjalan terus maju, sekalipun Marah mereka mengalami air yang pahit di sana, tapi ketika mereka maju, mereka menemukan Elim. Ada banyak mata air di sana, ada banyak pohon kurma di sana mereka temukan tatkala mereka terus berjalan maju. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Penderitaan, kesusahan, tantangan hidup, masalah yang hari-hari ini kita hadapi, itu bukan akhir dari hidup kita. Itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita. No, itu hanya tempat di mana Tuhan membentuk karakter kita. Kita mau nggak bersyukur? Kita mau nggak berjaga-jaga hati kita? Kita mau nggak tetap terus berjalan maju? Bangsa Israel hanya fokus kepada saat ini saya tidak dapat minum. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mereka bilang, udah lebih baik kami di Mesir aja. Sama terus itu yang dikeluhkan. Itu terus yang diucapkan. Udah lebih baik kami tinggal di Mesir. Di Mesir kami tidak kekurangan suatu apapun. Udah lebih baik kami tinggal di Mesir, sekalipun kami diperbudak, yang penting makan minum kami ada. Mereka lebih memikirkan hal itu, saudaraku. Kita lanjut ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu,
di atas gunung batu Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka Dia memimpin kita, Dia menuntun hidup kita. Tapi jangan pernah berpikir kalau Tuhan menuntun hidup kita, maka Dia selalu membawa kita ke dalam ketenangan, tidak ada masalah. No, terkadang Tuhan perlu mendidik kita, terkadang Tuhan perlu mendewasakan kita. Jangan sampai dalam keadaan keseharian kita yang dipersulit, yang Tuhan izinkan untuk kita mengalami kesusahan, izinkan Tuhan mengalami penderitaan, lalu kita mulai bersungut-sungut di dalamnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Apa yang Alkitab katakan tentang persungutan? Oh, Alkitab sudah mencatat apa yang terjadi ketika engkau mengeluh dan bersungut-sungut. Apa yang Alkitab katakan tentang persungutan? Saya mau kita lihat dulu hal ini. Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi pasal 2 ayat 14. Alkitab mencatat, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah. Lakukan. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetap jalani. Karena pengeluhan persungutan itu gak enak di telinga, saudara. Gak enak didengar. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak mengeluh, dengan tidak berbantah-bantahan. Kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-43. Ini pun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 43. Yesus bilang apa? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut, jangan kamu mengeluh. Lihat lagi dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan apa tentang persungutan? 1 Korintus pasal 10 ayat 10 bilang begini, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari bangsa Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Hati-hati. Engkau yang hari-hari ini hidupmu suka mengeluh, suka bersungut-sungut, bentar-bentar salah, dikasih berkat, ngomel, kurang ini, kurang itu, mengeluh, bersungut-sungut. Hati-hati. Ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut, engkau akan dihukum Tuhan. Orang yang mengeluh bersungut-sungut, hatinya tuh gak ada hati yang berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Dikasih ini salah, dikasih itu salah. Kita aja ngedengar orang ngeluh, kita aja dengar orang bersungut-sungut, gak enak telinga kita, saudara. Iya kan? Hati-hati, hati-hati, dan catat ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 10. Jangan kamu bersungut-sungut. Belajar dari bangsa Israel, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ngeri, saudara. Ya, lihat Bilangan 14 ayat 29. Bilangan pasal 14 ayat 29. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, yakni semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, semua karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Lihat, saudaraku, tidak ada dari mereka yang masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tatkala mereka hidup dalam persungutan, mengeluh. Orang kalau udah hidup yang bersungut-sungut, mengeluh, ujung-ujungnya cari-cari kesalahan orang, saudara. Oh, si ini yang salah nih, si ini yang salah. Lihat bangsa Israel, ujung-ujungnya nyalain Musa. Kenapa engkau membawa kami keluar? Udah biarin aja kami di Mesir.
Bayangin bangsa Israel, Tuhan punya rencana yang besar bagi mereka untuk membawa mereka masuk tanah perjanjian. Tetapi ketika dibentuk, ketika dididik, ketika didewasakan dengan keadaan, dengan masalah, mereka mulai mengeluh, mereka mulai bersungut-sungut. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita udah lihat ya, hati-hati dengan persungutan, hati-hati dengan mengeluh. Tuhan gak senang dengan orang mengeluh. Yang Tuhan mau dan Tuhan cari adalah hati yang mengucap syukur. Saya pelajari kenapa sih orang bersungut-sungut, kenapa sih orang mengeluh. Yang pertama, orang mengeluh, orang bersungut-sungut itu ketika keadaan terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Orang bisa mengeluh, tapi di sisi lain orang bisa belajar, oh, bahwa segala sesuatu Tuhan yang atur hidup saya. Saya merencanakan, tapi keputusan itu berasal daripada Tuhan. Sehingga ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita nggak komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. No, kita belajar percaya. Orang bisa mengeluh, tapi di sisi lain orang juga bisa bersyukur kok. Lihat Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, mereka tidak mengeluh dan komplain sambil berkata, Tuhan, kami bukankah sudah melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan? Kami sudah menginjil, kami sudah memberitakan kabar baik, tapi kenapa kami di penjara? Mana pembelaan Tuhan? Mereka bisa mengeluh, mereka bisa bersungut-sungut, tapi mereka tidak memilih itu. Mereka memuji-muji Tuhan di dalam penjara, dan apa yang terjadi? Ada kuasa dalam ucapan syukur. Saudara, ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut, keadaan kita akan semakin lemah. Keadaan kita akan semakin terpuruk. Kenapa? Karena dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, hati kita itu semakin jauh dari Tuhan. Nah, saya pelajari yang pertama, seorang bersungut-sungut, kenapa sih? Ketika keadaan terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, gak sesuai dengan apa yang jadi ekspektasinya. Saya pikir bahwa ikut Tuhan tuh kok ya berhasil, ikut Tuhan toko saya diberkati, ikut Tuhan begini yang terjadi. Tapi kenapa yang terjadi justru sebaliknya? Malah sial, malah begitu, malah begini. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita itu diatur Tuhan, bukan kita yang atur-atur Tuhan. Kalau kita hidup diatur oleh Tuhan, kita cuma bisa bilang, Tuhan ya suka-sukanya Tuhan lah. Tuhan mau bawa saya ke satu tempat di mana saya dididik, didewasakan. Saya tahu ini pun baik buat saya. Itu hidup mau diatur. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup diatur oleh Tuhan, bukan saya atur-atur Tuhan. Amin. Kita yang harus hidup diatur oleh Tuhan, saudaraku. Kalau kita hidup diatur oleh Tuhan, maka biarlah Tuhan membawa kita sesuai suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang memang kita perlu dibentuk, karakter kita perlu diuji, maka itu yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. It's okay. Kalau ujung-ujungnya baik buat kita, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Apapun Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Segala sesuatu Tuhan bisa pakai. Jadi kalau karena satu keadaan tidak sesuai terjadi, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan mengeluh, jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Tetap jalani. Karena kita nggak tahu kenapa Tuhan bawa kita dalam suatu keadaan ini. Kita mungkin belum mengerti sekarang, tapi suatu hari kita akan lihat bahwa sungguh ketika Tuhan membentuk kita, kita didewasakan, kita dilatih, kita dididik untuk memuliakan nama Tuhan. Semua karena Tuhan sayang saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, semua karena Tuhan sayang sama saya. Amin. Kalau Tuhan izinkan pembentukan ini saudara, kalau Tuhan izinkan proses ini, bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, no. Tapi karena Tuhan lihat kita perlu dididik, kita perlu didewasakan untuk mengeluarkan mental budaknya bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Maka Tuhan proses mereka di padang gurun. Sama, kalau Tuhan lihat hati kita masih keras, kalau Tuhan lihat kita masih suka memberontak, kalau Tuhan lihat kita masih suka tidak sabar, Tuhan akan bentuk kita. Tuhan akan proses hidup kita. Gak apa-apa. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jalani saudaraku.
Ya, jadi kenapa seseorang bisa bersungut-sungut? Saya pelajari ada beberapa hal. Yang pertama, seorang bersungut-sungut ketika keadaan terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang kedua, kenapa seorang bisa bersungut-sungut? Seorang bersungut-sungut ketika dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mulai membanding-bandingkan keadaan hidupnya dengan keadaan hidup orang lain. Orang akan mulai bersungut-sungut, Tuhan, saya udah ikut Tuhan, saya udah setia, tapi kenapa kok dia yang lebih diberkati? Karena mulai membanding-bandingkan. Tuhan, saya udah sering berdoa, saya sering ikut doa pagi, dia nggak pernah doa pagi, tapi kenapa hidup dia yang lebih diberkati? Karena membanding-bandingkan. Akhirnya ujung-ujungnya kita akan komplain, capek saya ikut Tuhan. Kayak seakan-akan hidup saya nggak diberkati, hidup saya seakan-akan nggak dipelihara, nggak diperhatikan. Seorang akan mulai komplain, seorang akan mulai bersungut-sungut, seorang akan mulai mengeluh ketika hidupnya mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, dengan keadaan orang lain. Itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel membandingkan dirinya dengan keadaan pada saat di Mesir. Oke, saya diperbudak di Mesir, tapi di Mesir saya tidak kekurangan makanan. Di Mesir saya tidak kekurangan air. Di padang gurun saya nggak diperbudak, tapi saya kekurangan air, sampai saya kekurangan makanan. Akhirnya mulai membanding-bandingkan, saudaraku. Iya kan? Mulai membanding-bandingkan. Ini yang bahaya. Ketika kita mulai membanding-bandingkan istri kita dengan orang lain, dengan istri orang lain, ketika kita mulai membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain, ketika kita mulai membanding-bandingkan penghasilan kita dengan penghasilan orang lain, disitulah kita kehilangan rasa mengucap syukur. Stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Ingat ketika Yesus memberikan perumpamaan, ada 5 orang dikasih 5 talenta, ada 1 orang dikasih 5 talenta, ada 1 orang dikasih 2 talenta, ada 1 orang dikasih 1 talenta. Kenapa ada 5, ada 2, ada 1? Karena Tuhan lihat kesanggupan. Bukan suka-sukanya Tuhan, bukan karena ketidakadilan Tuhan, karena Tuhan tahu si 5 sanggup menjalankan 5, si 2 sanggup menjalankan 2, si 1 memang tidak sanggup, 1 aja di tanah, nggak dikerjakan sama dia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kapan seseorang mulai bersungut-sungut mengeluh dalam hidupnya? Ketika dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika dia mulai membanding-bandingkan keadaan hidupnya dengan keadaan hidup orang lain. Pesan saya sebagai hamba Allah pagi hari ini, stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Belajar bersyukur. Kalau engkau punya masalah, jalani masalahmu. Jangan membandingkan dirimu dengan masalahmu dengan masalah orang lain. Setiap orang punya salib masing-masing yang harus dipikul. Setiap kita memiliki masing-masing salib yang Tuhan lihat. Oh, masing-masing salibmu mampunya cuma segini. Oh, salib kamu mampunya cuma segini. Tuhan tahu itu. Jangan bandingkan salibmu dengan salib orang lain. Jangan bandingkan berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu dengan berkat yang dititipkan Tuhan dalam hidup orang lain. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, disitulah kita jatuh. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain, penghasilan kita dengan penghasilan orang lain, disitulah kita mulai mengeluh, komplain, bersungut-sungut, tidak tahu berterima kasih. Ya kan, saya pernah kasih ilustrasi saudaraku, ketika dia jalan ke gereja, ke sekolah, atau ke tempat pekerjaan, dia berjalan kaki, dia mulai lihat, aduh enak sekali orang naik sepeda ya pagi-pagi, Tuhan enak sekali ya kalau Tuhan kasih saya sepeda untuk saya pergi bekerja. Tiba-tiba Tuhan kasih sepeda. Dia naik sepeda, oh terima kasih Tuhan saya punya sepeda. Ketika dia naik sepeda, dia orang naik motor. Dulu Tuhan enak sekali orang naik motor yang gak perlu ngegoes, tinggal ngegas. Rasa syukurnya memiliki sepeda hilang. Karena dia membandingkan diri dengan orang naik motor. Dikasih Tuhan motor, dia naik motor, ngeliat orang naik mobil, aduh Tuhan enak ya orang naik mobil gak kepanasan, gak kehujanan. Rasa syukur memiliki motor mulai hilang. Mulai mengeluh, andai saja Tuhan saat itu memberikan saya mobil. Akhirnya sungut-sungut lagi. Dapat mobil, dikasih mobil, cari lagi, lihat orang mobil yang lebih bagus. Aduh enaknya mobilnya mobil lebih bagus ya Tuhan. Andai saya dapat manusia kalau ngikutin kedagingannya nggak akan pernah puas.
Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup setiap kita. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan setiap kita. Ya, belajar bersyukur. Syukuri. Istrimu punya kekurangan, jangan bandingkan dengan istri orang lain. Jalani. Engkau yang pilih istrimu. Suamimu punya kekurangan, jangan bandingkan dengan suami orang lain. Jalani. Jangan mengeluh dan bersungut-sungut. Engkau yang pilih pasanganmu kok. Ya, jadi yang kedua saya pelajari, kenapa orang bersungut-sungut, orang mengeluh. Ketika mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain atau dengan keadaan yang lebih enak. Ya, itu bahaya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Belajar bersyukur. Yang ketiga, kenapa seorang bersungut atau mengeluh? Ketika hidupnya tidak mau susah. Ketika kita ngikut Tuhan, Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib, ia harus mengikut aku setiap hari. Kita memutuskan untuk ikut Tuhan, berarti ada pikul salib, ada sangkal diri. Pikul salib itu gak gampang, pikul salib itu susah. Dan bayangin kalau ada orang-orang Kristen yang gak mau hidup susah, menanggalkan keinginan daging itu susah. Bayangin kalau ada orang-orang hidup yang gak mau hidup susah. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar untuk ikut Tuhan. Jangan cuma kejar berkat, kejar pembentukannya, kejar kehendaknya. Kalau kita ikut Tuhan, pasti dalam pembentukan itu ada. Dididik, didewasakan. Karakter kita yang keras kepala dibentuk oleh Tuhan dengan orang-orang di sekeliling kita, jadi kita lebih sabar. Ketika orang gak mau hidup susah ikut Tuhan, maka dia akan mulai mengeluh dan bersungut-sungut sambil berkata, Tuhan kok ikut Tuhan gini amat sih? Kok ikut Tuhan kok hidup saya seakan-akan tambah susah sih? Kok ikut Tuhan seakan-akan hidup saya semakin hari semakin nyungsep ya? Saudara dikasih dalam Tuhan, ikut Tuhan itu gak berbicara melulu tentang berkat. Ikut Tuhan itu bicara tentang pembentukan karakter, pendewasaan diri. Supaya apa? Supaya karakter kita dibentuk untuk berkat. Tuhan pelihara. Tapi terpenting Tuhan cari, apakah engkau mau dibentuk, apakah engkau mau dididik, apakah engkau mau didewasakan. Itu dulu. Makanya padang gurun itu ada, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Padang gurun itu ada buat setiap kita. Pembentukan karakter, proses itu akan terjadi dalam hidup kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu terjadi dalam hidup kita. Pastikan hari ini kita menyadari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita mengeluh, bersungut-sungut, komplain. Ya, ketika kita bersungut-sungut, Tuhan tidak suka, saudara. Tuhan gak suka ngeliat orang mengeluh, bersungut-sungut, no. Sekalipun keadaan yang kau hadapi saat-saat ini adalah keadaan yang susah, jalani. Selama kita tahu Tuhan beserta dengan kita, apapun keadaan itu, tetap keadaan itu Tuhan campur tangan di dalamnya. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Belajar bersyukur. Tuhan terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupku. Belajar bersyukur. Amin. Dan yang ketiga kita diingatkan, belajar untuk hidup mau dibentuk, belajar untuk hidup mau dididik, belajar untuk hidup berani bayar harga, berani mau susah. Jangan tinggal dalam zona nyaman. Karena seringkali Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman untuk membuat kita melihat bahwa Tuhan sungguh Tuhan yang tetap memelihara kita sekalipun kita mengalami masa-masa yang sukar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajar bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajar untuk berterima kasih. Stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Belajar hidup memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk kami berhenti mengeluh, untuk kami berhenti bersungut-sungut.
Kami belajar bersyukur buat setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Kami belajar bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami belajar bersyukur untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Bapa yang baik, hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Biarlah kami terus didewasakan. Kalau memang Tuhan pandang kami harus melewati proses padang gurun, maka jadilah apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Kami tahu apapun yang terjadi, Tuhan semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beri kekuatan untuk kami tetap berdiri tegak menghadapi setiap hal yang perlu kami jalani. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Allah lah yang memberkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita karena kami tahu Tuhan ada dalam kehidupan kami, menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna, sehingga pada akhirnya kami terus dididik, didewasakan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang menghibur kami, tangan Tuhan yang menguatkan kami tatkala kami sedang dibentuk, tatkala kami sedang diproses. Hamba menyerahkan satu persatu umat Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mengalami kesulitan hidup, kesusahan hidup, tapi mereka setia tetap mengiring Tuhan, kami percaya Tuhan akan membela perkara-perkara mereka. Dan kalau Tuhan lihat itu membawa kebaikan dalam hidup mereka, biarlah mereka tetap terus kuat menjalani hari-hari yang harus mereka hadapi, ya Allah. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar hari ini Tuhan. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom komentar yang ada di Facebook, di Zoom, di Instagram, ataupun di TikTok Live. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami satu persatu. Kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Hamba juga berdoa kalau ada yang sakit di antara umat-Mu pagi hari ini, berdoa kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Yesus berkata sudah selesai. Kutuk sakit penyakit kami sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang berdoa buat sanak saudara, keluarga yang sakit hari-hari ini, kami ucapkan berkat bagi mereka. Memohon belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap mereka, umat Tuhan, suami istri, rumah tangga, anak-anak Tuhan. Tuhan Kau jaga, Tuhan pagari setiap rumah tangga yang ada. Biarlah saling rukun, saling memberkati, suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, hidup takut akan Tuhan, dan bersyukur buat setiap pasangan-pasangan yang ada. Hamba berdoa, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati sehingga pasangan suami istri, rumah tangga, anak-anak Tuhan tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang kuat. Anugerah-Mu ada di dalamnya, di dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan. Kalau ada rumah tangga yang hari-hari ini sudah mulai retak, kalau ada di antara mereka suami-suami telah pergi meninggalkan istri dan anak-anak, kalau ada di antara mereka istri-istri telah pergi meninggalkan suami dan anak-anak, Bapa kami satukan hati kami, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah setiap hati suami dan istri yang ada di dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan, mereka dijamah, mereka dilawat Tuhan, sehingga rumah tangga mereka kembali pulih. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa buat setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Allah memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis daripada mereka. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Sehingga pekerjaan, usaha, bisnis mereka boleh melihat pertolongan Tuhan, pembelaan, penyertaan Tuhan nyata sempurna atas mereka. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap mereka yang kalau hari-hari ini sedang berdoa mencari pekerjaan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Allah bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka, untuk mereka dapat bekerja mencukupi setiap apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup mereka dalam nama Yesus. Bapak, hamba juga berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang sedang memulai usaha atau merintis bisnis mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Pada akhirnya kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa agar Allah memulihkan ekonomi mereka. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kami percaya tahun 2023 ini ekonomi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan akan dipulihkan. Aku berdoa dan aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. 2023 banyak pemulihan ekonomi terjadi dalam rumah tangga, keluarga, hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang berperkara atas hidup masing-masing mereka terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Kasih karunia Tuhan ada atas mereka, pertolongan Tuhan sempurna atas mereka. Usaha bisnis mereka diberkati Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Di tahun 2023 mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa bersatu hati, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terikat, terlilit utang piutang, Bapa, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan agar setiap anak-anak Tuhan boleh melihat pertolongan Tuhan, dilepaskan daripada setiap belenggu utang piutang dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong ajarkan setiap anak-anak Tuhan untuk hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang mengikuti live doa pagi dalam kesetiaan mereka mengiring Tuhan. Allah memberkati masa mudamu. Tuhan memberkati hari depanmu di dalam nama Yesus, sehingga masa mudamu seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Masa mudamu akan melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Orang-orang muda hidup dalam takut akan Tuhan. Orang-orang muda hidup dalam mengasihi Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk ya Allah. Jauhkan mereka daripada setiap hal yang menggoncangkan iman mereka. Tapi biarlah mereka tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan selalu ada dalam hati dan hidup mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang tua yang hari-hari ini berdoa buat anak-anak mereka yang sedang tersesat, yang sedang terhilang jalannya, kami satukan hati kami doa buat mereka ya Tuhan, agar Tuhan menjamah masa muda mereka, Tuhan melawat masa muda mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan nyata atas setiap masing-masing mereka. Secara khusus hamba berdoa kalau ada di antara orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung melalui doa pagi, sedang berdoa agar Tuhan mengirimkan pasangan hidup bagi mereka. Kami satukan hati kami dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang mengirimkan bagi mereka pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan, pasangan hidup yang juga mengasihi, menghargai hidup anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu ya Allah. Dengan cara-cara-Mu yang ajaib hamba doa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, studi mereka, orang-orang muda diberkati Tuhan. Masa depan mereka dahsyat di tangan Tuhan. Mereka jadi terang, mereka membawa dampak yang baik di tengah-tengah lingkungan di mana mereka ada. Dan nama Yesus dipermuliakan dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami juga berdoa buat setiap rumah tangga, pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu yang menjadi doamu saudara, taruh tangan kananmu di dada.
Jika engkau berdoa bersama-sama dengan suami dan sama-sama dengan istrimu, bergandengan tangan, bersatu hati, Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa agar mereka Tuhan titipkan keturunan-keturunan ilahi. Kami tahu bahwa anak adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, sehingga setiap wanita-wanita atau istri-istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, dibukakan kandungan mereka dalam nama Yesus. Diberkati kesehatan reproduksi mereka dalam nama Yesus. Terjadi anugerah Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan ada atas setiap kami. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mendoakan agar terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini ada selisih paham, yang mungkin hari-hari ini sedang tidak baik hubungannya, Tuhan, mereka merindukan agar Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, agar Tuhan mengadakan rekonsiliasi, pemulihan terjadi. Kami doa, kami sepakat, kami pegang firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Kami doa dalam nama Yesus, terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi hubungan orang tua dengan anak, menantu dengan menantu, adik dengan kakak, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan setiap siasat-siasat jahat, roh pemecah belah, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap anak-anak Tuhan dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang bela, Tuhan yang perkara. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mengikuti live doa pagi belum mengenal Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tuntun terangi langkah mereka, agar mereka mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan hidup mereka. Hamba juga berdoa kalau ada di antara keluarga kami, sanak famili kami yang hari-hari ini telah pergi meninggalkan Yesus, kami sebutkan nama mereka, kami doakan di dalam nama Yesus agar Tuhan menjamah mereka, sehingga pada akhirnya pemulihan terjadi, mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami doakan kota kami diberkati Tuhan. Kami berdoa kota kami aman, kota kami damai. Kami berdoa kota kami ekonominya baik dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sehingga pemimpin-pemimpin kota diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga ucapkan berkat buat setiap kota-kota di mana ada anak-anak Tuhan yang kesulitan beribadah. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bela perkara-perkara mereka di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat setiap oknum-oknum intoleran yang ada di kota-kota kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dijamah Tuhan hati mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya kalau Saulus bisa dipulihkan, dijamah Tuhan, maka kami percaya oknum-oknum ini akan dijamah dan dilawat Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kami dapat beribadah dengan tenang, kami dapat beribadah dengan sukacita di dalam berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan. Kami bersyukur buat kuasa Tuhan nyatakan atas kami. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Bapa, belas kasihan-Mu ada atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Kami doa, kami ucapkan berkat. Indonesia mengalami lawatan Allah, mengalami kuasa dan pemulihan. Ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia tangguh, ekonomi Indonesia bangkit. Di tahun 2023 Indonesia kuat diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa ya Tuhan buat DPR RI, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW. Kami doa dalam
dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka dalam memimpin bangsa kami takut akan Tuhan. Hikmat kebijaksanaan ada atas mereka dalam mereka mengambil keputusan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan tahun 2024 akan adanya pesta demokrasi pemilihan umum. Tuhan berperkara sehingga tahun 2024 dalam mengadakan pemilihan umum semua berlangsung damai, berlangsung tertib, berlangsung baik di dalam nama Yesus. Setiap politik adu domba, politik identitas, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Oh Tuhan, memberkati KPU, Tuhan memberkati Bawaslu, Tuhan memberkati setiap partai-partai yang sudah terpilih. Biarlah semua berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan, berkat-Mu ada atas bangsa kami. Juga buat mereka yang tinggal di luar dari bangsa Indonesia, anak-anak Tuhan yang mengikuti doa pagi namun tidak tinggal di Indonesia, biarlah Tuhan juga memberkati negara-negara, bangsa-bangsa di mana anak-anak Tuhan tinggal. Di dalam nama Yesus ada berkat, ada anugerah, ada kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan ada atas kami. Kami berjalan dalam kemuliaan lepas kemuliaan untuk datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami percaya doa kami sudah didengar. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami imani terjadi dalam kehidupan kami apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami imani dan kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah selesai beribadah, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita sudah menaikkan pokok-pokok doa kita, dan sekarang bagian kita untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar, stop mengeluh, stop bersungut-sungut, belajar bersyukur. Jalani itu dalam kehidupanmu, maka engkau sungguh akan melihat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu hari Senin, karena hari Sabtu dan hari Minggu tidak ada live doa pagi. Kita kembali ketemu di hari Senin, dan pastikan setiap kita tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.